Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. ثم أيها المسلمون أوصي بنفسي وإياكم أن اتقوا الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من المحدثات وأعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bapak-bapak dan kawan-kawan serta adik-adik saya yang hadir di masjid yang suci dan mulia ini. Kembali setelah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat, sehingga dengan karunia-karunia tersebut kita bisa beraktivitas seperti biasa. Yang pelajar bisa kembali masuk sekolah, yang bekerja bisa kembali masuk kerja untuk mencari nafkah buat keluarganya. Dan yang lebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala masih memakmurkan di jiwa kita keimanan dan keislaman. Dengan dua modal besar ini masih mampu untuk menemukan diri kita di atas itu. Bermunajat di atas ibadah, bermunajat di atas kewajiban-kewajiban sebagaimana yang kita hadiri pada saat ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu karunia yang banyak wahai Muhammad. Fashalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu wahai Muhammad, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ia pembencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, surah ini yang akan mengawali pembahasan kita di Jumat kali ini. Semoga dari materi yang kita bahaskan atau dari ayat-ayat yang kita sebutkan, semoga pulang membawa ilmu pengetahuan dan bisa diamalkan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, surah ini disebut dengan suratul Kautsar. Disebut dengan suratul Kautsar yang berjumlah 3 ayat karena Al-Kautsar adalah salah satu kata terdapat dari salah satu deretan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Sebagian ulama menyebutkan nama surat ini dengan istilah lain. Semisal Al-Imam Ar-Razi rahimahullah menyebut surat ini dengan istilah surat Al-Muqabilah. Sebagaimana beliau nukil di dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib. Sebagian ulama menyebut suratul Kautsar dengan surah Al-Muqabilah. Ma makna suratul Muqabilah? Surah yang menandingi, surah yang menyandingi suratul Muqabilah. Kata beliau, surah ini menandingi dari surat apa? Imam Ar-Razi rahimahullahu taala, surah ini menandingi surah sebelumnya, yaitu suratul Al-Ma'un. Di dalam suratul Kautsar disebutkan oleh para ulama tafsir, terdapat 4 khas karakter orang-orang mukmin, sementara di suratul Ma'un Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang 4 khas karakter kaum munafik.
Maka suratul Kautsar disebut oleh mereka sebagian dengan suratul Muqabilah, yang menandingi surah Al-Ma'un. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, coba mari kita urut satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Ma'un, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Muhammad siapa pendusta agama itu? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka itulah orang-orang yang tidak memotivasi diri mereka dan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kata para ulama, dari ayat ini adalah merupakan ciri khas utama karakter orang munafik adalah bakhil, pelit, kikir. Itu yang menjadi sifat ciri khas karakter orang munafik, yang merupakan menjadi ciri khas mereka dan dikenal dengan itu, tentang kekikiran mereka, tentang kepelitan mereka, tentang kebakhilan mereka. Dia memiliki banyak harta, bahkan dia mampu memberi nasihat untuk orang berbuat baik, tetapi dia tidak berbuat baik. Saat waktu yang sama, dia memberikan nasihat untuk orang bisa bersedekah, tetapi dia sendiri tidak bersedekah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan tentang sifat kikir ini di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan Allah Subhanahu wa taala celah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih." Dan jangan menyangka orang yang diberikan karunia berupa keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bakhil huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan mereka menyangka bahwasanya bakhil terhadap apa yang telah Allah berikan berupa karunia-karunia itu lebih baik bagi mereka, tetapi itu lebih buruk bagi mereka. Sayusawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Karena nanti kelak terhadap harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan oleh Allah di hari kiamat. Imam Abdullah ibn al-Mubarak atau Imam Abdullah ibn Dinar rahimahullah menyampaikan satu riwayat tentang ayat ini. Dari jalur riwayat beliau dari Imam Sufyan, dan Imam Sufyan sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sayusawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata beliau bahwa ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, la yuaddi zakata malihi, yang dia tidak menunaikan zakat hartanya, orang kaya, yang dia sampai nisab, yang dia sampai haul, dia merupakan orang kaya dan zakat dari hartanya harus dikeluarkan, dia tidak keluarkan. Maka apa yang terjadi? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak dia akan dijadikan innama ju'ila lahu syuja'un aqra, akan dijadikan baginya ular, fayatba'uhu huwa wa yafirru minhu fayatba'uhu, yang akan senantiasa mengejarnya dan dia berlari darinya, tetapi dia terus mengejarnya. Fayaqulu man ant, sampai dia bertanya siapa kamu? Lalu dia mengatakan ana kan. Dia mengatakan bahwa aku adalah harta yang engkau dulu simpan yang tidak engkau keluarkan untuk berzakat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam riwayat lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela tentang orang yang kikir terhadap dunia ini. Karena banyak orang dia pecah karena masalah uang. Banyak orang dia pecah karena hanya masalah dunia. Banyak orang bermusuhan hanya karena masalah receh. Banyak orang saling menumpahkan darah hanya masalah uang. Yang istri mungkin memutilasi suaminya, yang suami membakar istrinya hanya mungkin karena masalah dunia ini. Maka Rasulullah SAW katakan, iyyakum wadh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari berbuat aniaya, berbuat lalim, berbuat zalim terhadap orang lain. Karena sesungguhnya berbuat aniaya itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wa taqus syuhha, dan hati-hati kalian dari berbuat kikir atau bakhil. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kikir atau bakhil itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Safaku ala dima'ahum ay hamalu ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, yang telah menjadikan mereka saling menumpahkan darah dan yang telah menjadikan mereka menghalalkan yang haram yang telah Allah haramkan untuk mereka.
Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Karena bakhil atau kikir. Dan juga di dalam riwayat-riwayat yang lain juga Rasulullah SAW banyak menjelaskan. Semisal juga Rasulullah SAW bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilmu wa yulqash syuhu wa tadhharul fitanu wa yakthurul harju. Kata beliau bahwa kelak di hari atau penghujung dari zaman ini, dekat datangnya hari kiamat, akan datang suatu masa atau waktu itu satu berdekatan, satu waktu dengan satu waktu begitu sangat berdekatan, dan kurangnya ilmu dan alim ulama. Kemudian ketiga, tersebarnya kekikiran, tersebarnya kepelitan, tersebarnya kebakhilan, orang bertengkar di atas itu. Kemudian wa tadhharul fitan, dan tampaknya fitnah-fitnah, wa yakthurul harj, dan tersebarnya al-harj. Faqila ma ya Rasulullah al-harj? Ya Rasulullah, apa itu al-harj? Faqala Rasulullah al-qatlu. Rasulullah SAW katakan al-harj adalah pembunuhan. Sebagaimana yang kita lihat, dan bahkan tidak jauh dari kemarin, di mana kita dapati seorang tukang parkir yang hanya masalah 200 perak, 2000 perak, yang karena mungkin orang keluar dari belanja yang tidak memiliki mungkin uang receh kecil untuk dia diberikan. Akhirnya apa? Dia bunuh pada saat waktu itu, yang membunuh muslim, yang dibunuh muslim, hanya karena masalah dunia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apalagi lebih spesifik dikatakan bahwasanya dia orang pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak kasihan kepada orang miskin. Terhadap anak yatim, Rasulullah SAW adalah anak yatim, dan beliau adalah orang yang sekaligus Nabi atau Rasul yang merasakan bagaimana ketir dan sedihnya sebagai anak yatim. Dan bahkan beliau, ibu dan bapaknya dicabut oleh Allah saat usia di mana anak itu sangat mendambakan serta menginginkan kasih sayang orang tua. Rasulullah sudah ditinggalkan. Maka tidak heran Rasulullah mengatakan, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menanggung beban anak yatim seperti ini nanti aku di surga. Saking dekatnya dengan Rasulullah SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah aku mendapatimu sebagai anak yatim wahai Muhammad, dan aku memberikan penjagaan? Makanya kata para ulama dari ayat ini memberikan isyarat bahwa anak yatim itu lebih mulia satu tingkat daripada orang yang utuh ibu dan bapaknya. Karena kenapa? Dalam isyarat ketika Rasulullah dijadikan yatim oleh Allah, maka itu artinya Allah mengambil pendidikannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yatim memberikan isyarat untuk itu, bahwasanya Allah mencabut kedua orang tuanya atau dari salah satu orang tuanya. Ada hikmah, mungkin saja Allah ingin mengambil langsung pendidikannya untuk anak yatim tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana ayat ini dipelopori turunnya tentang Abu Lahab paman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya katakan di awal bahwasanya Rasulullah orang yang sangat kasihan terhadap anak yatim. Kenapa beliau anak yatim? Sebagaimana disebutkan tentang sebab turun dari surat Al-Ma'un ini, di antara redaksinya adalah Abu Lahab ketika setiap minggu dia itu selalu mengorbankan 2 unta gemuk setiap minggu. Sementara anak-anak yatim senantiasa datang untuk meminta dagingnya. Tetapi Abu Lahab memukulnya, Abu Lahab mengusirnya, Abu Lahab mencelanya, Abu Lahab memarahinya. Bahkan dia mengatakan, kalau kamu mau datang ke Muhammad, karena dia ingin mengejek Rasulullah SAW sebagai anak yang mungkin merengek tentang daging dan minta sesuatu. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dihardik oleh pamanmu, maka bantulah aku agar aku bisa dapat daging di hadapannya. Rasulullah SAW untuk mempertaruhkan nama baiknya di depan pamannya. Kenapa? Karena Rasulullah kalau datang kepada Abu Lahab untuk minta bantuan, itu artinya Rasulullah seperti orang yang butuh kepada Abu Lahab. Sementara Rasulullah SAW setiap hari mendakwahi Abu Lahab. Sementara Rasulullah bermasalah sendiri dengan pamannya, tetapi hanya untuk menyenangkan perasaan anak yatim ini, Rasulullah rela untuk menanggalkan itu semua dan datang ke Abu Lahab untuk memintakan daging untuk anak yatim ini. Maka bagaimana kondisi kita hari ini? Yang mungkin tetangga kita ada anak yatim, di situ mungkin kemarin dia ditinggal meninggal oleh bapaknya. Di samping kita yang mungkin ada orang yang kena mungkin PHK kerja, di situ banyak orang lemah yang mungkin tidak dapat makan. Bagaimana perhatian kita antara satu muslim dengan satu muslim? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka sifat karakter khas utama orang munafik adalah bakhil, pelit. Jangankan kepada dirinya sendiri, keluarganya, apalagi orang lain. Makanya kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, al-bakhil, orang yang bakhil itu adalah ya'ishu 'ishal fuqara. Dia hidup seperti orang fakir, wa yuhasabu hisabul agniya, tetapi dia akan dihisab oleh Allah seperti hisabnya orang kaya.
Uangnya tidak keluar, uangnya tidak dipakai, dia tabung, dia simpan, tidak dikeluarkan hak-haknya. Dia tidak bisa menikmati uang itu bersama anaknya, bersama istrinya, bersama keluarganya, apalagi ke orang lain. Tetapi dia akan dihisab oleh Allah dengan hisabnya orang kaya. Makanya kata Imam Razi rahimahullah, kalau kita perhatikan ayat, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kata beliau, Allah datang pada dua kata yad'u dan yahuddu dengan memakai tasydid untuk menunjukkan mubalaghah dari sisi bahasa, bahwasanya pentingnya orang-orang untuk mengingat masalah ini, bahwasanya yahuddu wa yad'u, mereka menghardik anak yatim, mencelanya, melarangnya, memukulnya, mencibirnya anak yatim. Setelah itu dia tidak merasa menyesal sedikit pun dari menyakiti perasaan anak yatim. Maka itulah yang Allah sebutkan, wala yahuddu ala ta'am wa yad'ul yatim, fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala datang pada suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu karunia yang banyak wahai Muhammad, fala tabkhal, jangan bakhil. Maka kita dapati Rasulullah SAW adalah orang yang sangat beliau dermawan kepada orang lain. Bahkan beliau lebih memilih untuk dirinya tidak memiliki apa-apa, yang penting bisa memberi kepada orang lain. Maka kata Imam Razi rahimahullah, inilah tingkatan Islam, maqam yang paling tinggi, yaitu ketika jiwa itu tidak lagi diikat oleh al-kam wal kaif. Al-kam berapa? Wal kaif bagaimana? Ketika kita mungkin mengadakan kerjasama, atau ketika kita bertemu dengan orang, kita mengadakan kesepakatan, kita akan ukur itu dengan berapa nominalnya, bagaimana keuntungan saya nanti. Kata Imam pada ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, adalah merupakan maqam yang paling tinggi daripada ihsan. Ketika dunia itu tidak lagi diikat, atau hati itu tidak lagi diikat oleh dunia berapa nominalnya dan bagaimana keuntungan. Itulah bagi orang, ketika dunia itu tidak memiliki nilai sedikit pun, maka dia akan menjadi orang yang loyalitas kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, itulah orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka Rasulullah SAW diperintah pada ayat yang kedua di suratul Kautsar, fasalli, maka salatlah engkau wahai Muhammad. Salat orang munafik muaranya ada 3. Dia mengundurkan waktunya, la yata'ahad bil awqat, tidak memperhatikan waktunya. Datang azan, dia tidak memperhatikan waktunya. Kemudian kedua, la yata'ahad bil kaifiyat, la yata'ahad bis syara'id, dalam bahasa yang lain, dia tidak memperhatikan tata cara salatnya. Yang penting dia ruku, yang penting dia sujud. Dia tidak mau tahu apakah ruku sujud itu sah diterima oleh Allah atau tidak. Kemudian ketiga, dia tidak menghadirinya di dalam salat berjamaah. Maka kata para ulama, lalai dari salat kita bisa keluar dari 3 muara. Pertama, yaitu kita mendatangi salat pada waktunya. Kemudian kedua, memperhatikan gerakannya. Kita berupaya sekuat mungkin untuk mencocokkan dari gerakan salat kita agar persis, presisi sebagaimana gerakan salat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, menghadiri salat berjamaah. Karena menghadiri salat berjamaah di masa Rasulullah merupakan ciri antara orang mukmin dengan orang munafik. Karena ketika salat ditegakkan di masjid, itu orang muslim atau kaum mukminin itu hadir ke masjid, sementara kaum munafikin itu mereka di rumah-rumah mereka. Maka Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, walaqad ra'aituna, aku melihat kami para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lum. Tidak datang hadir ke salat jamaah itu kecuali dia adalah orang yang munafik dan dikenal kemunafikannya. Tidak hadir pada salat berjamaah kecuali dia orang munafik dan dikenal kemunafikannya. Walaqad yuhada ar-rajul baina ar-rajulaini thumma yuqamu fi shaf. Karena di masa kami para sahabat Nabi, ketika didapati orang lumpuh tidak bisa datang untuk pergi salat, tetapi dia dipapah antara 2 orang, kemudian ditunjukkan kepada masjid, thumma yuqamu fi shaf, kemudian dia ditegakkan di tengah-tengah shaf untuk mereka salat berjamaah. Lalu bagaimana kondisi kita yang sehat? Bagaimana kondisi kita yang dalam kondisi bercukupan, dalam kondisi yang karunia begitu banyak, sementara kita lepas dari 3 muara ini? Maka jangan sampai kita khawatir bahwasanya ciri-ciri tersebut ada pada diri kita. Kemudian sifat yang lainnya disebutkan di dalam ayat ini, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya
Makanya Rasulullah SAW diperintah oleh Allah dalam suratul Kautsar, fasalli li rabbik. Salatlah untuk Tuhanmu wahai Muhammad. Salatlah untuk Tuhanmu. Riya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, ar-riya'u akhfa min dabibin namlatis sauda. Bahwasanya riya atau ingin memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain, yang mungkin ini setiap kita mungkin memiliki setiap kita masuk kepada arena ibadah. Maka hati kita digoda dengan perkara-perkara seperti ini, ingin dilihat oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Akhfa min dabibin namlatis sauda. Sungguh dia lebih halus daripada jalannya semut yang hitam. Fil lailatil zalma, di malam yang gelap. Alal mashil aswad, di atas batu licin yang hitam. Ini saking berbahaya, dan orang senantiasa berlindung kepada Allah dari hatinya untuk dibersihkan dari perkara-perkara yang seperti ini. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Berkurbanlah wa yamna'unal ma'un. Maka kemudian sifat selanjutnya adalah mereka menahan diri mereka dari mengeluarkan harta mereka. Wa yamna'unal ma'un, dan hendak atau tidak ingin memberi. Maka Allah katakan wanhar, berkurbanlah wahai Muhammad, untuk menandingi sifat orang munafik. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat suratul Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ia pembencimu hai Muhammad, dialah yang terputus. Dialah yang terputus. Sebagian ulama mengatakan terputus di sini adalah terkait pembahasan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi Muhammad terjaga sampai tegak hari kiamat. Diutusnya Imam Mahdi. Terpilihnya Imam Mahdi. Tetapi para ulama yang lain mengatakan bahwasanya terputus di sini, terputus dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang tidak perhatian kepada anak yatim, tidak perhatian kepada orang miskin, pelit dan bakhil, tidak perhatian sama salat, tidak mau bersedekah. Maka apalagi bisa diharapkan di orang seperti ini. Maka ketika Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu yang terputus wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam suratul Duha bahwasanya nama baiknya dijaga oleh Allah, diteruskan nama baiknya dan sampai hari kiamat akan disebut. Sementara orang yang pelit tidak perhatian sama salat, maka Allah akan putus nama baiknya dan tidak lagi bisa diharapkan di orang yang seperti ini. Maka semoga dengan kita mengenal dari 4 karakter orang-orang munafik dan 4 karakter kaum mukminin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya saya minta kepada adik-adik saya yang mungkin berada di rumah untuk bisa memperhatikan dari 4 poin ini, untuk bisa kita amalkan, untuk menjadi orang yang mukmin, untuk kita dihindarkan dari orang munafik. Perhatian kepada salat, kemudian tidak pelit sesama teman. Maka semoga dari poin-poin ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimuna ittaqullaha subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت
اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.